Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi, di mana distribusi frekuensi ini adalah salah satu metode dalam membuat kelas ketika data yang kita sajikan itu banyak. Jadi distribusi frekuensi adalah mengelompokkan, mengkategorikan atau menyajikan data dalam bentuk tabel atau daftar, sehingga data tersebut dengan mudah dapat dipahami, dimengerti, atau bisa mendapatkan gambaran sederhana yang jelas dan sistematis yang dinyatakan dalam bentuk angka. Jadi kegunaan dari distribusi frekuensi adalah mengelompokkan, mengkategorikan, dan menyajikan data dalam bentuk tabel sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh para pembaca. Itu maksudnya dari yang namanya distribusi frekuensi. Data yang diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data statistik pada umumnya masih berupa data mentah. Keadaannya kurang tersusun dan teratur. Itu kegunaan salah satu kenapa distribusi frekuensi itu dibutuhkan. Selanjutnya, bila jumlah data yang ada hanya sedikit, tidak sulit untuk mengetahui ciri-ciri atau sifat yang dimiliki oleh data tersebut. Akan tetapi, jika jumlah datanya banyak, akan sulit untuk mengetahui ciri-ciri atau sifat yang dimiliki oleh data tersebut. Oleh sebab itu, biasanya data yang layak untuk disajikan dalam bentuk DF atau distribusi frekuensi ini adalah lebih besar daripada 30. Jadi kalau misalkan datanya kurang dari 30, itu mudah untuk kita baca datanya, untuk mudah kita pahami datanya. Makanya dianjurkan distribusi frekuensi ini digunakan ketika datanya lebih besar daripada 30. Distribusi frekuensi ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah distribusi frekuensi biasa, ada yang numerik, ada yang kategori atau peristiwa. Yang kedua adalah distribusi frekuensi relatif. Yang ketiga adalah distribusi frekuensi kumulatif, kurang dari dan lebih dari. Bagaimana penjelasan dari ketiga jenis distribusi frekuensi tersebut, kita lihat selanjutnya. Jadi yang numerik adalah penyajian data yang sudah dikelompokkan dengan bentuk angka. Jadi yang numerik itu distribusi frekuensi yang biasa dalam bentuk numerik adalah penyajian data yang sudah dikelompokkan dalam bentuk angka. Merupakan metode penyajian, sedangkan distribusi frekuensi ini adalah metode penyajian distribusi frekuensi dengan hanya menjumlahkan frekuensi dari data yang sudah dikelompokkan. Dalam metode, sedangkan distribusi frekuensi peristiwa atau kategori, metode distribusi frekuensi biasa dengan menjumlahkan atau mengelompokkan data dengan jenis data dan atau golongan atau kelas dalam sebuah peristiwa. Misalkan pemutaran dadu, misalkan berapa banyak bola ataupun berapa banyak ban, atau misalkan bannya mobil itu berputar. Itu yang dimaksud sebagai peristiwa. Metode pengumpulan dalam bentuk distribusi frekuensi, di mana penyajian datanya diisi oleh kelas-kelas yang sudah dibagi antara frekuensi kelas dengan jumlah pengamatan kumpulan data yang ada. Jadi distribusi frekuensi relatif itu pemaknanya. Jadi yang dimaksud sebagai distribusi kumulatif kurang dari bentuk distribusi frekuensi yang dijumlahkan dan nilai batas bawah dikurangi dengan 0,5. Bagaimana nanti penerapannya, nanti kita lihat di tabel selanjutnya. Sedangkan yang lebih dari itu ditambah, dikurangi distribusi frekuensi yang dijumlahkan dan nilai batas atas dikurangi 0,5. Kalau yang tadi nilai batas bawahnya, kalau sekarang yang nilai batas atasnya. Distribusi frekuensi kumulatif adalah metode pengumpulan data dalam bentuk distribusi frekuensi yang dijumlahkan dan juga bisa berbentuk
kurva Hawkip. Kita lihat bagaimana jadi istilah-istilah dalam distribusi frekuensi itu ada 7. Yang pertama adalah kelas atau mengelompokkan data. Yang kedua adalah batas kelas, yaitu batas bawah dan batas atas. Yang selanjutnya adalah tepi kelas. Yang keempat adalah nilai tengah. Yang kelima adalah interval. Yang keenam adalah panjang dari sebuah kelas. Yang ketujuh adalah frekuensi dari kelas atau jumlahnya. Frekuensi itu adalah jumlah kelasnya itu. Jadi langkah untuk membuat distribusi frekuensi itu ada 7, tapi kalau misalnya disederhanakan itu ada 3. Tapi ini adalah cara membuat yang namanya distribusi frekuensi. Pertama adalah jangkauan data. Jangkauan data itu adalah rumusnya data terbesar dikurang data terkecil. Yang kedua adalah jumlah kelas interval. Jumlah kelas interval itu rumusnya adalah K sama dengan 1 plus 3,3 log n kalau tidak salah itu rumusnya yang namanya distribusi frekuensi. Yang ketiga adalah panjang kelas. Yang keempat adalah batas kelas interval. Yang kelima adalah batas bawah dan batas kelas atas. Yang keenam adalah frekuensi atau jumlah dari data tersebut dari jumlah kelas tersebut. Yang ketujuh adalah titik tengah. Titik tengah adalah jumlah kelas batas pertama atau kelas bawah ditambah kelas batas atas lalu dibagi 2, itulah yang maksud sebagai titik tengah. Misalkan contoh jumlah penduduk di Kalimantan Barat di 14 kabupaten kota. Kalau misalnya kita lihat data ini kan cuma 14 kabupaten kota ya. Seharusnya yang bisa disajikan dalam bentuk DF itu adalah jika N-nya lebih besar daripada 30. Tapi tidak masalah, ini hanya sekedar contoh saja dalam membuat distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi numerik artinya bahwa distribusi frekuensi biasa yang berbentuk numerik, angka yang dihasilkan dari pembagian kelas dalam bentuk angka. Ini kelasnya, ini yang dimaksud sebagai jumlah kelas, ini yang dimaksud sebagai panjang kelas, sedangkan ini yang dimaksud sebagai frekuensi, maksudnya jumlahnya. Artinya jumlah penduduk di antara 1,28550 sampai 2355582 adalah 3 kabupaten dan seterusnya. Yang 4 artinya bahwa jumlah penduduk yang kabupaten yang jumlah penduduknya di antara 2355583 sampai 3426615 itu hanya 4 kabupaten kota. Di sini 14 adalah sesuai dengan datanya, yaitu jumlahnya 14 kabupaten kota. Itu cara membuat yang namanya distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi biasa, kategori atau peristiwa. Misalkan angka dadu, ini angka dadu ya. Ini banyaknya peristiwa. Misalkan dadu 1 perputarannya itu adalah 5. Yang misalkan dadu yang kedua itu perputarannya adalah 6 sampai seterusnya. Datanya itu atau perputarannya itu 51 kali. Distribusi frekuensi yang biasa ini dalam bentuk kategori atau peristiwa, di mana dalam pembagian kelasnya didasarkan pada data atau golongan data yang ada. Yang selanjutnya kita bicara tentang distribusi frekuensi relatif. Jadi distribusi frekuensi relatif dilakukan untuk memudahkan peneliti atau pembaca dalam memahami makna secara khusus yang ada pada data. Distribusi frekuensi relatif ini tiap kelas dibandingkan dengan frekuensi total. Jadi rumus dari distribusi frekuensi relatif adalah F relatif sama dengan FI dibagi sigma FI kali 100%. Jadi hasilnya nanti persentase. Atau FR ini adalah frekuensi relatif, jumlah frekuensi dibagi jumlah data dikali
100. Ini untuk mencari yang namanya distribusi frekuensi relatif. Ini misalkan contoh yang tadi yang 14 kabupaten kota. Jika menggunakan data di atas, maka frekuensi relatifnya adalah jumlah frekuensi atau F interval 1 sampai 5, yaitu 3, 4, 2, 2, 3. Jumlah datanya adalah 14 kabupaten kota. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa distribusi frekuensi relatifnya adalah yang ini. Misalkan kelas yang pertama. Kelas pertama itu adalah, atau frekuensi relatif itu 3 dibagi 14 kali 100. 3 dapatnya dari mana? Dari frekuensinya. 14 dapatnya dari mana? Dari jumlah kumulatif, yaitu jumlahnya adalah 14. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 21%. Atau misalkan kalau itu dibulatkan, kalau tidak dibulatkan berarti 21%,42. Kelas kedua begitu juga. Kelas 2 itu sama juga dengan mencari distribusi frekuensi relatif, yaitu 4 dapatnya dari mana? Dari kelas kedua, dibagi 14, yaitu jumlah dari datanya dikali 100. Hasilnya adalah 28% atau 28,5,57 dan seterusnya. Ini yang dimaksud sebagai distribusi frekuensi relatif, artinya mencari persentasi dari data tersebut. Yang selanjutnya adalah distribusi frekuensi kumulatif, yaitu yang kurang dari atau lebih dari. Di mana distribusi frekuensi kumulatif kurang dari atau lebih dari, salah satu cara melihat distribusi frekuensi dengan seberapa besar jumlah frekuensi pada tingkat kelas pada waktu tertentu atau saat tertentu, di mana distribusi frekuensi kumulatif dibagi menjadi 2 bagian, yakni kumulatif kurang dari dan lebih dari. Jadi distribusi frekuensi kumulatif ada yang kurang dari, ada yang lebih dari. Distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi ini adalah contoh distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nilai tepi kelas bawah itu yaitu 1, yang ini 128,550 itu dikurang 0,5, sehingga hasilnya adalah 128,549,5. Itu yang dimaksud sebagai nilai tepi kelas bawah. Nilai tepi kelas atas adalah yang tadi, yaitu sama dikurangi dengan 0,5, yaitu 235,582 dikurang 0,5, hasilnya adalah 235,581,5. Itu maksudnya yang dari, yang maksudnya dapat yang tepi kelas bawah dan tepi kelas atas. Frekuensi kumulatif adalah modelnya begini. Jadi di atas dikosongkan, 3 dapatnya dari mana? Dari ini. 7 dapatnya dari mana? Dari 4 ditambah, dari 3 ditambah 4. Yang 9 dapatnya dari mana? Dari 7 ditambah 2. Setelah itu 11 dapatnya dari mana? Dari 9 ditambah 2. Dan 14 dapatnya dari mana? Yang ini, yaitu dari 11 ditambah 3, hasilnya adalah 14. Ini adalah metode distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, baik itu cara mencari nilai tepi kelas bawah ataupun nilai tepi kelas atas, dan jumlah atau frekuensi kumulatif kurang dari. Ya ini. Jadi kalau misalkan yang untuk mencari yang namanya nilai tepi kelas bawah dan nilai tepi kelas atas adalah dikurang 0,5. Jadi pendapatnya dari yang namanya ini, dapat dari ini adalah pembagian dari ini. Begitu modelnya caranya untuk mencari yang namanya distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Yang distribusi frekuensi kumulatif lebih dari adalah sebuah pengukuran distribusi
frekuensi dari hasil pengukuran atau pengurangan jumlah data n dengan data frekuensi setiap kelasnya, di mana kelas ini dimulai dari kelas terendah dan jumlah kelas akhir adalah 0. Itu yang dimaksud. Hasilnya adalah kelas 1 min 5 baris pertama ada sampai ke 5. Ini dapatnya. Kalau yang lebih dari adalah modelnya begini. Kalau yang kurang dari itu adalah yang nolnya di atas, habis itu 3, habis itu sampai terus ditambah. Ini modelnya. Kalau misalkan yang kurang dari, yang lebih dari, berarti ini modelnya. Itu modelnya sama-sama jumlahnya adalah 14 ketika dijumlahkan. Yang frekuensi kumulatif lebih dari, ini contohnya. Perbedaannya apa yang kurang dari dan lebih dari? Kalau yang kurang dari modelnya begini, kalau yang lebih dari berarti modelnya begini. 14 dapatnya dari mana? Dari penjumlahan seluruh item yang frekuensi yang ini. Terus yang 11 dapatnya dari mana? Yaitu 14 dikurang 3. Begitu. Yang 7 dapatnya dari mana? Dari 11 dikurang 4. Gitu, dan seterusnya. Itu cara sampai 0 ya hasilnya. Atau bisa juga dengan metode seperti di bawah ini. Kalau ini cara manual. Kalau yang cara manual yaitu cara tabulasi atau cara perhitungan manual, yaitu modelnya begini. 7 dapatnya dari mana? Dari 3 tambah 4. 9 dapatnya dari mana? Dari 3 tambah 4 tambah 2. 11 dapatnya dari mana? Dari 3 plus 4 plus 2 plus 2, dan seterusnya. Yang 14 dapatnya dari mana? Dari 3 plus 4 plus 2 plus 2 plus 3. Dapatnya dari mana angka ini? Ya dari sini. Itu modelnya cara mencari yang namanya nilai kumulatif kurang dari. Yang lebih dari itu juga sama. Kalau tadi itu modelnya begini, sedangkan yang lebih dari modelnya begini. Jadi penjumlahannya di atas, habis itu dikurangi sampai ke bawah. Jadi yang ini dapatnya dari penjumlahan yang ini. Yang 11 dapatnya dari mana? Yaitu dari 14 dikurang 3. Dan seterusnya. Ini cara untuk mencari yang namanya distribusi kumulatif lebih dari dan kurang dari. Contoh data misalkan, ini adalah data. Anggap saja ini adalah nilai mahasiswa pada statistik di salah satu perguruan tinggi, misalkan di MBS. Dari 100 mahasiswa, nilai mahasiswa itu ada yang 50, ada yang 50, ada yang 55, ada yang 50, ada yang 45, ada yang 56, ada yang 65, dan seterusnya. Ini adalah data misalkan hasil UTS mahasiswa ketika statistik atau UAS statistik. Hasilnya begini, dari 100 orang, jumlahnya adalah 100. Langkah-langkah membuat distribusi frekuensi ini kan n-nya lebih daripada 30 atau 100 ya, atau 100. Maka langkah-langkah dalam membuat distribusi frekuensi pertama adalah mengurutkan data. Kalau ini kan datanya belum terurut, artinya kalau misalkan diurutkan data, mengurutkan data itu adalah data terkecil sampai data terbesar. Itu namanya mengurutkan data dari terkecil ke terbesar atau terbesar ke terkecil. Itu sama saja mengurutkan data. Jadi langkah yang pertama adalah mengurutkan data. Yang kedua adalah mencari jangkauan data. Rumus yang digunakan J itu adalah jangkauan data terbesar dikurang data terkecil. Kenapa data itu perlu diurutkan? Yaitu untuk memudahkan para mahasiswa dalam membuat jangkauan ini. Makanya perlu diurutkan datanya, data terbesar, data terkecil, atau data terbesar dikurang data terkecil. Yang ketiga adalah membuat kelas dari yang namanya, kalau misalkan kelas itu ya di sininya, kalau misalkan jangkauannya di sininya. Berarti kalau kelas itu jumlah kelasnya, kalau jangkauannya itu
jangkauannya itu berapa jangkauannya misalnya. Terus panjang kelas ini maksudnya panjang kelas ini adalah ketika misalnya 2 sampai 5. Kalau 6 sampai berapa? Kalau ini kan sampai 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Berarti 4, berarti 6, 7, 8, 9. Udah sampai 9. Ini yang dimaksud sebagai panjang kelas. Oleh sebab itu, panjang kelas itu rumus yang digunakan adalah I, intervalnya. Ini I itu adalah interval. Sama dengan J itu apa? J itu adalah jangkauan. Yang ini, sedangkan K adalah jumlah kelas, sehingga hasilnya adalah panjang dari kelas. Yang pertama, langkah pertama yaitu mengurutkan data. Ini data yang sudah kita urutkan. Tadi itu hasil nilai mahasiswa itu kan belum diurutkan ya. Ini udah diurutkan, sehingga data terkecil itu adalah 30, sedangkan data terbesar adalah 85. Ini cara mengurutkan data dari data terkecil ke terbesar. Jumlah data adalah 100, data terbesar adalah 85, sedangkan data terkecil adalah 30. Ini langkah pertama sudah mengurutkan data. Yang kedua, langkah kedua adalah mencari jangkauan. Rumus yang digunakan adalah data terbesar dikurang data terkecil. Keterangan data terbesar adalah atau DB 85, sedangkan data terkecil adalah atau DT adalah 30. Jadi 85 dikurang 30 sama dengan adalah 55. Jangkauannya adalah 55. Ini tahapan yang kedua. Yang pertama adalah mengurutkan data, yang kedua adalah mencari jangkauan, dan yang ketiga adalah menjumlahkan atau mencari interval atau jumlah kelasnya, atau mencari jumlah kelasnya. Jumlah kelasnya, rumus yang digunakan adalah K sama dengan 1 plus 3,3 log kali log N. Itu maksudnya ya, rumusnya. Keterangan N-nya adalah 100, sehingga K sama dengan 1 plus 3,3 log N atau kali log N, sehingga K sama dengan 1 plus 3,3 log 100, sehingga K sama dengan 1 plus 3,3 kali 22. Ini dari mana? Dari log 100. Dari log 100 itu adalah 2, sehingga K sama dengan 1 plus 6,6. Jadi K sama dengan 7,6, atau kita bulatkan menjadi 8. Kenapa dibulatkan jadi 8? Karena di belakang koma itu lebih daripada 5. Atau misalkan 5 itu ketika lebih daripada 5 itu bisa dibulatkan menjadi 8. Kalau misalnya di bawah 5 bagaimana? Ya tinggal dibulatkan menjadi 7 saja, bisa itu. Itu cara pembulatan. Langkah yang keempat adalah mencari panjang kelas. Panjang kelas itu misalkan 1 tadi sampai 3. Ini kan 4, berarti 4 sampai 4, 5 sampai 7. Itu yang dimaksud sebagai panjang kelas atau interval. Bahasa sederhananya itu interval. Rumus yang digunakan untuk mencari yang namanya panjang kelas adalah I sama dengan J dibagi K. J itu adalah jangkauan, K itu adalah kelas, jumlah kelas. Di mana J-nya itu jangkauannya adalah 55. 55 dapatnya dari mana? Dari tadi 85 dikurang 30, hasilnya adalah 55. Itu untuk mencari jangkauan. Yang mencari jangkauan K-nya dapatnya dari mana? Dari rumus, yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 log N tadi itu. Ini rumusnya untuk mencari yang namanya kelas. Sehingga J-nya 55, K-nya adalah 8, sehingga rumus untuk mencari panjang kelas adalah I sama dengan J dibagi K. Berarti J-nya adalah 55 dibagi 8, sehingga
I sama dengan 6,875, sehingga bisa dibulatkan menjadi 7. Panjangnya adalah 7. Ini berarti kan tadi ada 8 ya, ini ada 8, maka kelasnya ada 8. Ini 8 ya, pasti 8. Kalau misalkan nanti ketika datanya ada yang kurang, berarti salah perhitungan kalian. Jumlah kelas sama dengan 8. 8 dapatnya dari mana? Dari rumus ini. Selanjutnya adalah kelas nilai terendah. Ini kelas interval. Kelas interval dapatnya dari mana? Kan panjangnya 7 tadi ya. Panjang kelas itu adalah 7. Dapatnya dari mana? Dari J bagi K. Berarti 7 itu maksudnya adalah 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ini kan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi itu. Jadi 30 sampai 36 itu yang bisa masuk itu 7 anggota, yaitu dihitung dari 30-nya. Begitu juga dengan yang namanya 37 sampai 43, 44 sampai 50, 51 sampai 57, 58 sampai 64, 65 sampai 71, 72 sampai 78, sampai 79 sampai 86. Itu cara untuk membuat kelasnya, karena kelasnya adalah 7. Jadi ini 8, ini tadi yang saya jelaskan dapatnya dari jumlah kelasnya. Sedangkan panjang intervalnya atau panjang kelasnya itu didapat dari 7 ini. Tuh. Frekuensi. Jadi setelah kita hitung data yang tadi nilai mahasiswa UTS UAS mahasiswa itu, nilai yang 30 sampai 36 itu dari 100 mahasiswa ada 9 orang yang ini. Terus nilai 37 sampai 43 itu ada berapa orang? Ada 2. Terus nilai 44 sampai 50 itu ada 16 orang ini, dan seterusnya sampai misalkan yang 51 sampai 57 itu ada 19 orang, 58 sampai 64 itu ada 64, 65 sampai 71 itu ada 286, 72 sampai 78 ada 11 orang, 79 sampai 86 itu ada 100 orang. Jumlahnya itu adalah 100. Selanjutnya adalah nilai tengah. Nilai tengah dapatnya dari mana? Yaitu 30 tambah 36 itu kan sama dengan 66. Berarti 66 bagi 2 sama dengan 3. Itu dapatnya. Yang ini dapatnya. Yang ini juga sama, dari 37 tambah 43 dibagi 2. Ini juga sama, 44 ditambah 50 dibagi 2 hasilnya adalah 47. Yang ini juga sama, 51 ditambah 57 dibagi 2 hasilnya 54, sampai seterusnya. Sampai yang terakhir adalah 79 ditambah 86 dibagi 2 hasilnya 82,5. Selanjutnya adalah nilai tepi kelas bawah. Nilai tepi kelas bawah adalah tadi dikurang 0,5. Nilai tepi kelas bawahnya adalah kan 30. Ini yang dimaksud sebagai nilai tepi kelas bawah. Sedangkan yang 36 ini adalah nilai tepi kelas atas. Jadi nilai 30 dikurang 0,5 hasilnya adalah 29,5. Ini juga sama, 37 dikurang 0,5, 44 dikurang 0,5, 51 dikurang 0,5, 58 dikurang 0,5, 65 dikurang 0,5, 72 dikurang 0,5, sampai 79 dikurang 0,5. Hasilnya begini, nilai tepi kelas atas. Yang selanjutnya adalah frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini dapatnya dari mana? Frekuensi kumulatif ini dapatnya dari
dari 9 dibagi 100, hasilnya adalah 9%. Yang 2% 2 ini dapatnya dari mana? Dari 2 dibagi 100 sama dengan 2%. Sampai seterusnya di sini. 16%, 19%, 4%, 26%, 11%, 13%. Jumlahnya adalah semuanya adalah 100%. Ini yang dimaksud sebagai nilai kelas atau batas kelas bawah, tepi kelas batas bawah. Ini yang dimaksud sebagai batas bawah, dan yang ini adalah yang dimaksud sebagai batas kelas atas. Lanjutan kelasnya udah dibahas tadi, frekuensinya sudah dibahas, kumulatifnya sudah dibahas. Kurang dari, kalau kurang dari berarti kan sama dengan metode yang tadi, dari 0, 9, habis itu 11 dapatnya dari mana? Dari 9 ditambah 2, setelah itu 27 dapat, yaitu 11 ditambah berapa? Tambah 16, setelah itu 48, yaitu 27 ditambah 19, dan seterusnya sampai 100. Itu yang dimaksud sebagai kurang dari. Sedangkan yang lebih dari itu hitungannya yaitu dari 100 sampai ke bawah. Jadi hitungan 100 dapat dari mana? Dari ketika di sini dihitung 100. 87 dapatnya dari mana? Yaitu 100 dikurang 9 yang ini. Terus 76 dikurangnya dari mana? Dari 100 dikurang 9 dan dikurang 2. Hasilnya adalah 76, dan seterusnya sampai ke bawah. Model yang namanya frekuensi kumulatif, kurang dari dan lebih dari. Yang selanjutnya ini cara untuk mendapatkan nilainya. Jadi modelnya begitu, dapatnya begitu juga di yang lebih dari. Ini tugas untuk kawan-kawan. Jadi perhatikan, ini adalah nilai mahasiswa misalkan UAS. Nilai mahasiswa UAS dari 100 mahasiswa. Perhatikan soalnya, dari 100 ini kawan-kawan disuruh buat distribusi frekuensi sesuai dengan contoh yang pertama tadi, membuat tabel distribusi frekuensi dari data ini. Bagaimana caranya? Pertama yaitu yang tadi, urutkan data, mencari jangkauan, mencari kelas, mencari panjang kelas, itu caranya. Terus kan ada nilai yang ini, ada nilai tanda tanya, titik-titik tanda tanya. Nilai yang kosong ini, nilai yang kosong diisi dengan nilai 2 terakhir dari NIM kalian. Contoh, jika NIM kalian adalah 12 1150 12, maka di sini adalah 12 nilainya. Pada nilai kosong di atas adalah 12. Sehingga nilai tersebut antara mahasiswa akan berbeda. Kalau misalkan ada nilai mahasiswa yang misalkan NIM-nya misalkan 12 11 50 55, berarti di sini nilainya adalah 55. Kalau misal NIM kalian ada 12115055. Kalau misalkan berbeda lagi ya tinggal disesuaikan dengan NIM kalian, maka nilainya nanti setiap mahasiswa akan berbeda ya antara satu dengan yang lainnya. Jadi silahkan nanti kawan-kawan dikerjakan nilai yang ini, nanti tinggal dikumpulkan setelah kita masuk. Dan ini saya anggap bahwa yang mengerjakan tugas ini saya jadikan absensi. Kalau misalkan kawan-kawan tidak mengerjakan tugas ini, saya anggap nanti pertemuan kita tidak hadir gitu. Itu saja mungkin pertemuan hari ini untuk kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi